Nanti yang diserang tidak kena, malah kita yang mati duluan. Jadi kita punya strategi. Apa strateginya? Yang pertama kita harus kenal dulu lawan. Assalamualaikum Sobat Tani. Hari ini kita akan melakukan gerakan pengendalian massal di kelompok Tani Sido Makmur. Hamparan kelompok ini terserang wereng dan sundep. Ada peringatan bahaya yang menyatakan kita belum melakukan pengendalian. Makanya diberikan bantuan pesisda Primadin, dan Primadin sendiri bisa untuk wereng dan sundepnya. Terus mungkin berikutnya kita mintakan sedikit tambahan dari petugas PRP sendiri, apa yang harus kita lakukan ke depannya, karena ini kan musimnya lagi tipenya kemarau basah. Kalau kering kayak sekarang panas, nanti kalau pas hujan kemarin banjir, biasanya serangan hama, terutama nanti serangga, burung ataupun ini ulat akan lebih tinggi. Saya juga mintakan sedikit pengarahan dari petugas PRP, ada saudara Hafiz. Cuaca sekarang memang tak menentu ya Pak. Kalau untuk pengendalian WBC, kalau untuk sekarang tuh harus pengamatan setiap hari. Karena kalau walaupun sudah disemprot, sekarang telurnya masih ada di batang padi. Kalau masalah ulat, kalau umurnya sekarang mungkin juga agak kurang kena. Di telur padi sudah mulai keras. Ini kan kedepannya yang berbahaya lagi, kalau sundepnya nggak selesai kan dibeluk lagi. Ya. Nah, gimana? Antisipasinya. Ya, kedepannya seperti apa? Kan waktu itu baru berapa orang di Ulai yang itu yang waktu. Kalau untuk beluk, kalau bisa pemasangan lampu perangkap di setiap lahan itu ya bisa. Terus pemakaian kurater pas itu tes pemupukan kedua. Ulang penting udah tuh. Untuk dosisnya per hektar itu kalau pemakaian kurater ini berapa? 16 sampai 20. 16 sampai 20. 20. 16 berarti 8 kantong. Untuk per hektar ya kan? Ya itu tuh harus pas Pak, karena kalau Bapak makainya kurang, nanti nggak tuntas, nanti timbulnya di ini, di beluknya. Nggak taunya beluk nanti lagi. Ya, kita udah tenang di awal, pas buntingnya bagus, pas terbitnya bagus, bunganya bekar, pas Banyak- udah ngisi. Ya. Rupanya nggak ngisi. Kalau udah ketahuannya pas udah ngisi kosong itu nggak ada tolongnya lagi. Cuma nggak ada lagi ini ya, makanya tuntasnya di awal. Tuntasnya itu ya dosisnya harus pas. Ya, pemasangan lampu perangkap juga bisa Pak. Perangkap digunakan di menjelang Berarti Dari di sekarang. dari sekarang. sekarang. Perangkap mengat. Ya biar telur, indikasinya adalah telurnya itu, telur yang di Perangkap tuh jenis untuk untuk kupu-kupunya. kupu-kupunya. Jadi mungkin saya Sempat tambahkan nelur, ya? sedikit kan, Mas. Istilahnya dalam per hektar itu kita sepakat kayak gini, saya antusias kan di kelompok ini begitu istilahnya nampak kerjasamanya akurat kan gitu. Jadi kalau kita sepakat untuk pasang perangkap per hektar umpamanya 10 perangkap, saya yakin percaya bahwa itu bisa mengurangi lebih dari 70%. Gini kan, contoh kan ini baskom, jadi dikasih lentera itu kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya tintir, nah gitu kan. Jadi ditaruh di sini, dikasih air
airnya dikasihkan mas sedikit minyak gitu. Jadi ketika dia apa tertabung langsung mati situ. Berarti sebagai indikatornya. Iya. Minyak goreng loh pak. Minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah. Oli bekas juga bisa. Oli bekas. Intinya sayapnya jadi Anu lengket. den apa ditutupin diburengatan kan. Nanti nek Kalau dalu enggak di kan- pondok-pondoknya aja. nek dalu kan tetap dikejar kali kupu niku. Jadi kupunya mboten ngendoke mboten enten ngene mengke. Ngen pari kan. Waktu pentingnya cuma sampai jam 8. Dari maghrib sampai jam 8. Udah. Udah. Karena setelah itu kupu-kupunya aktif lagi. Dia istirahat lagi. Jadi kenapa dia keluar di jam segitu? Karena itu waktu kawinnya. Dia cari pasangan segala macam, makanya kita perangkap di sana, dia nggak jadi kawin. Tapi kalau misalnya perangkap nggak perlu semalaman, bukan berarti ditangkap semalaman nggak. Ya Pak ya. Tangkap tadi per hektar 1 titik. Cukup Ya. lah, satu Cukup. pondok, Nggak, satu pondok, kalau- satu pondok aja. Istilahnya lebih Kalau efisiennya bisa sebanyak lebih banyak, banyak lebih bagus. lebih bagus gitu loh. Tapi kesanggupan anggota kira-kira? Tapi kalau melihat kayak begini ini nampaknya antusiasnya tinggi nih. Lentera ya, lentera. Dua lentera, dua lampu. Kadang-kadang cari lenteranya itu yang agak Ini susah sekali. lampu cas, ada biasanya lampu center cas Nah, yang bisa kadang sorot ke depan sama sorot ke samping dah. nah. Itu aja. Apa tuh apa ya? Yang penting ada cahaya gitu kan. Lampu yang dibikin dari botol M150 baru tutup pakai apa? Ya kalau ya itu bagus juga Pak Nopal. Maksudnya kan kalau istilahnya yang diberi tadi kayak senter yang di sana itu kan cahayanya lebih terang gitu. Jadi Atau lampu cas yang bulat. Ada kayak lampu bola biasa, cuma biasa cas kalau mati kan digantung gitu. nah itu juga bisa. Karena sekarang lebih susah nyari minyak tanah ada itu Pak, daripada cari listrik. Iya, Lampu cas itu berapa satu? Yang kayak neon kayak Kan bola lampu yang iya. kayak pas Atau lampu ngenderes. ya bisa. Berarti kesulitan di mencari lampu enggak ada. Enggak ada. Cuma mengerjakan aja. Dia mengerjakannya mungkin agak karena udah di jam istirahat ya Pak. Ya Ya, betul sejam. tadi itu ketika kan saat binatang itu birahi saat itu manusia saat itu juga ada yang tubuh birahinya di situ. Jadi jam-jam itu juga malas. Sebetulnya masang lampunya jam 6 tuh bisa juga mau pulang ke rumah kan juga sekalian. Berarti biarkan dia mati sendiri gitu. Nah ya kan sore mau pulang ke rumah kan dipasang. Nanti Sekalian kan, nanti kan- habis sisa kita datang sini matiin kan. Tani waktu nonton, harinya harus tergenang. Jadi harus ada ini pak. Kenapa gitu? Harus digenang sebisa mungkin. Biar naik ya. Namanya. Berarti penyemprotan tadi Pak Ardi Kalau penyemprotan itu sama lereng coklat, kalau bisa airnya tergenang. air digenangi Pak. Kalau kan jatuh ke air. Kalau ada orangnya, kalau Habis sudah, semprot, besoknya buang. Airnya dibuang lagi. karena sekarang kan indikasi kita banyakan sundop. Ya. Berarti kalau dikeringkan ya nggak apa-apa juga. Kalau orangnya tadi dilihat udah mulai Mengurang. ya udah susah ketemu Pak. Nah waktunya Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini ada kegiatan pengendalian massal namanya untuk lereng coklat. Mungkin tidak secara teknis tidak perlu saya jelaskan lagi, mungkin dari Pak Nopal sudah menjelaskan. Yang penting yang perlu Bapak pahami bahwasanya kalau ibarat kita mau perang ini, ya, kita mau perang ini ya, kita pakai strategi Pak. Jangan asal nyosor aja. Nanti yang diserang tidak kena, malah kita yang mati duluan. Jadi kita punya strategi. Apa strateginya? Yang pertama kita harus kenal dulu lawan. Lawan kita apa nanti yang mau kita kendalikan? Apa Pak yang mau dikendalikan nanti? Sundep dan lereng coklat. Sundep sama lereng coklat. Bapak udah kenal nggak dengan sundep? Udah kenal nggak Pak Bu? Namanya aja. Bentuknya kenal nggak? Hidupnya kenal nggak cara hidupnya? Apanya yang diserang? Ini harus tahu Pak. Lalu apa titik lemah musuh kita itu? Sundep itu kapan dia menyerang, titik lemahnya kapan kita harus mengendalikan. Gitu juga lereng. Kalau kita tidak mengenal musuh, habis Pak peluru kita, musuhnya akan kena. Jadi kalau memang dua OPT ini, dua OPT di dalam
budidaya tanaman padi, PT utama padi, PT yang paling berbahaya. Kalau sundep sempat menyerang dalam keadaan eksplosif istilah namanya banyak, itu habis kita Pak, usuh. Wereng juga begitu. Padahal hama ini hama yang bisa dilihat, hama yang bisa dikendalikan. Nah kita bicara satu-satu dulu masalah sundep. Sundep itu kayak apa bentuknya? Apa tahu? Sundep nggak tahu, petani. Ular, ya. Sundep itu ular Pak. Cuma ular itu berasal dari apa gitu? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Apa asal ularnya itu? Dari mana dia? Dari telur apa kupu itu tadi, Pak? Dari telur. Ini dari mana? Siapa yang bertelur? Kupu. Nah, sebelum jadi kupu dia jadi apa? Gitu. Jadi apa Pak? Jadi telur menetas, setelah menetas menjadi jadi kepompong dulu. Ya? Setelah jadi ulat jadi kepompong baru dia jadi kupu-kupu. Dia keluar lagi. Nah, kapan kita mengendalikan yang tepat? Sebenarnya yang tepat itu malah saat kupu-kupu Pak. Kita nggak perlu pakai racun gitu. Bapak kalau mau di hamparan ini pakai aja lampu Pak tengah malam. Ya ember ini, tapi rame-rame. Itu kupu-kupu itu sama dengan apa namanya? Kalau dulu ada nyebut orang kalau kayak di pasar di Padang namanya kupu-kupu malam. Kupu malam. Nah, tak tahu dah tadi lagi udah tahu. Ya, dia suka yang terang-terang Pak. Tapi kalau kupu-kupu malam tidak suka yang terang, tapi kalau kupu-kupu sundep ini suka yang terang. Dia cari cahaya itu. Maka kita tarik dia dengan cahaya. Itu cara pengendalian namanya. Kalau dia sudah bertelur, Bapak tahu di mana telur kupu-kupu itu? Di batang, di daun, di tanah. Harus tahu juga kita. Nah, kalau kita saat pengenyiangan padi ketemu kelompok telur ya kita ambil. Itu namanya juga pengendalian. Tidak harus pakai racun, Pak. Ya. Sudah bertelur dia, nanti dia menetas jadi ulat. Nah, sundep ini menyerangnya di mana? Daun diserang kah? Atau batang kah? Atau akar kah? Batangnya di mana? Di luar, di dalam? Di dalam. Nah, karena dia menyerang di dalam, kita menyemprot dari luar. Kena enggak nanti? Enggak kena. Jadi kita harus pakai racun yang strategis. Itu namanya strategi tadi. Apa racunnya yang cocok untuk sundep? Yang sistemik. Yang sistemik. Ini udah pintar-pintar semua kan. Kalau kita nggak pakai sistemik, nggak ada ketemu Pak. Ya dalam kita nyemprot dari luar. Nah sebaiknya kalau sundep memang dari awal Pak mulai nanam, pasang lampu perangkap. Tidak hanya sundep, kupu-kupu sundep aja, semua kupu-kupu yang nanti jadi ulat itu akan tertarik dalam lampu. Induknya wereng coklat juga nanti akan ke sana dia. Nah itu yang perlu. Jadi sekarang kita sudah pakai racun, tidak ada masalah. Ya, cobakan ini. Sekarang bicara kita dengan wereng. Bapak kenal dengan wereng itu? Kayak apa wereng itu? Kayak watu, kayak daun, kayak jengkrik, kayak apa Pak wereng itu? Sebesar apa? Sebesar apa? Gitu? Kayak lalat itu. Kayak lalat. Lalat kecil. Terbang dia apa berjalan? Terbang. Kalau udah besar terbang lah. Hah? Jalan dia terbang. Nyerangnya di daun, di pangkal, dalam batang. Pangkal padi. Ya daun itu Pak. Macam-macam kan? Itu harus jelas dulu Pak. Gimana kita mengendalikan nggak jelas wereng itu di mana? Gimana cara nyerangnya? Cara nyerangnya kayak apa wereng itu? Mengunyah, memakan, menghisap Nampaknya Pak. kita pelajari. Nah seorang petani harus tahu dengan itu. Itu urusan penyuluh, enggak urusan kita kok. Urusan kita bersama. Pak Tani harus paham dengan itu. Lalu bagaimana daur hidup wereng? Harus tahu juga kita Pak. Sebelum dia jadi wereng, jadi apa dulu? Wereng ini bertelur apa beranak? Telur Pak. Telur. Kayak apa telur wereng? Di mana? Hah? Nah, ini yang perlu Pak. Ini kita banyak belajar. Maka itu kelompok tani itu banyak belajar. Induknya kecil-kecil Pak di pelepah bawah itu loh. Induknya kecil-kecil di pelepah bawah. Jadi kalau di atas daun enggak berarti. Nah, ya. Kalau ada ketemu telur wereng di atas daun, bukan telur wereng itu. Hah? Bukan, berarti adanya ulat yang lain. Di wereng itu dalam pelepah kayak sisir pisang warnanya merah pink. Ya. Warna telurnya. Nanti setelah dia menetas, dia baru nanti akan menghisap mengisap batang padi, cairan padi itu. Ya, akibatnya dia jadi kering.
dia itu mengisap itu di pangkal batang, Pak. Yang susahnya dia berada di dalam pelepah. Kalau dia sudah besar, ya, udah besar dia, udah berkembang, udah berubah, baru dia punya sayap. Tapi dia tidak terbang, Pak. Terbangnya mungkin hanya meloncat-loncat saja. Kadang-kadang dia kalau mau pindah-pindah itu dia pakai kapal gitu. Ya. Kapalnya diambil mungkin batang padi, dia numpang situ lewat. Nah, yang berbahaya di wereng ini, terutama wereng hijau, bukan hisapannya tuh, Pak. Dia bawa penyakit. Kalau sekarang kita mengenal dengan COVID-19, corona. Wereng itu juga bawa corona untuk padi. Namanya virus. Ini yang bahaya. Nah, kalau tanaman terserang oleh wereng, kadang-kadang cairannya habis, dia jadi hangus. Kalau terserang virus, nah itu udah menular kemana-mana. Kalau udah ada virus yang menyerang, tanaman walaupun dia anaknya banyak, dia jadi kerdil. Gitu. Mengamat itu hanya bukan di pematang, masuk ke dalam, Pak. Lihat tanaman gini. Lihat dulu, buka apanya yang kena. Kalau dia tanaman kuning, kenapa? Lihat. Itu setiap minggu, Pak. Kalau wereng ini kita amati setiap minggu, tidak akan ada dia meledak, Pak. Tidak akan ada. Kalau cara nyemprotnya benar, sasarannya tepat, betul-betul ke arah ke wereng, itu pasti wereng terkendali. Wereng itu bukan hama yang tahan terhadap racun, tidak. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu, Pak. Kita lihat padi kuning, ambil tangki, semprot. Kadang-kadang padi kuning ini bisa kurang pupuk, Pak. Bisa kena cendawan. Bisa kena wereng. Atau kena FE, keracunan. Nah, kita lihat dulu penyebabnya. Kekeliruan kita sering di situ. Sebelum tanaman disemprot, rasanya kita belum lega, padahal itu kurang tepat juga. Tanaman itu disemprot, kalau ada yang kurang sehat, ada penyebabnya jelas. Kalau tanaman kurang pupuk disemprot dengan apapun tak akan sembuh dia. Dia butuh makan, dikasih juga racun kan. Itu pun sebaliknya. Nah, ini yang perlu. Dia serah terima bantuan insektisida dari brigade ke koordinator menyerahkan ke pengurus kelompok tani Sidang. Terus lanjut ke pengendalian. Yang penting keluar airnya, Pak. Yang penting keluar airnya. Kasih aja air. Ini dia insektisida Primadin 480 SL. Bahan aktif Dimehipo 480. Ini efektif untuk mengendalikan wereng coklat, penggerek batang. Untuk aplikasi setengah sampai 1 mili per liter air. Berarti untuk satu tangkinya 15 mili per tangki. Untuk tangki yang 15 liter. Motornya? Ini apa? Rakitan. Ya, pompa rakitan. Aki Honda. Pompa apa sih? Enggak ada pakai pompa. Pakai pompa juga. Pakai cas tuh, pakai cas. Pompanya pompa apa? Pompa kejutan gini maunya. Dulunya. Sekarang nggak pakai pompa. Diambil mesinnya dari? Itu punya apa? Iya, punya aku, Pak. Ini mesin kepunyaan apa berarti? Apa yang Akuarium itu loh, Pak. akuarium? Pompa akuarium. Pompa akuarium. Itu. Airnya udah lari, kencang. 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 Hebat ora iki? Kok ile nggo nyemprot ora kok iki? Iki lho bate sak habis botol.